kasih udah klik video ini teman-teman. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah manusia terjenius dalam sejarah dunia sekaligus paling menyedihkan, yaitu kisah dari William James Sidis. Biasanya kalau kita ditanya siapa manusia paling jenius di dunia, rata-rata akan menjawab Albert Einstein, Hawking, ataupun Da Vinci. Memang mereka dianggap jenius-jenius besar di bidangnya masing-masing. Tapi gelar manusia terjenius di dalam sejarah dunia sepertinya lebih pantas diberikan kepada William James Sidis. Mungkin teman-teman akan bertanya, siapa sih William James Sidis ini? Yang perlu teman-teman tahu, bahwa James Sidis ini memang tidak terkenal. Tapi IQ-nya itu loh bisa sampai kisaran antara 250 sampai 300. Wah, gila nggak tuh? Saking jeniusnya James Sidis ini, dia di umur 8 bulan sudah bisa makan dengan sendok. Bayangin nggak tuh? Lalu teman-teman, pada usia belum genap 2 tahun, James Sidis ini sudah menjadikan New York Times sebagai teman sarapan paginya. Semenjak itu nama James Sidis ini menjadi headline di surat kabar. James Sidis ini juga menulis beberapa buku sebelum usianya genap 8 tahun teman-teman. Bukunya itu seperti tentang anatomi ataupun tentang astronomi. Pada usia 11 tahun, James Sidis ini diterima di Universitas Harvard. Dia merupakan mahasiswa termuda. Dan yang lebih gila lagi teman-teman, James Sidis ini memberikan ceramah tentang jasa 4 dimensi di depan Profesor Harvard Matematika waktu itu. Nah, ini nih yang benar-benar gila nih. James Sidis ini teman-teman mengerti 200 bahasa di dunia dan bisa menerjemahkannya dengan mudah dan cepat. Dia bisa mempelajari sebuah bahasa secara keseluruhan itu hanya dalam waktu sehari aja teman-teman. Keberhasilan William James Sidis ini tidak terlepas dari sosok ayahnya. Nama ayahnya adalah Boris Sidis. Dia adalah seorang psikolog yang handal berdarah Yahudi. Ayahnya ini juga merupakan seorang yang sangat disegani dan dihormati, yang merupakan lulusan Harvard juga dan merupakan murid dari William James, yaitu seorang psikolog ternama waktu itu di Universitas Harvard. Jadi ayahnya ini menjadikan William James Sidis sebagai contoh untuk sebuah model pendidikan baru, sekaligus untuk menyerang pendidikan konvensional waktu itu, yang dituduhnya telah menjadi biang keladi dari kejahatan, kriminalitas, ataupun penyakit. Tapi teman-teman, tidak ada yang menyangka bahwa William James Sidis ini meninggal di usia yang sangat muda, yaitu di umur 46 tahun yang seharusnya menjadi sebuah masa produktif sebagai seorang ilmuwan ataupun orang-orang jenius waktu itu. Jadi Sidis ini meninggal dalam keadaan menganggur, miskin, dan terasing. Dan yang paling ironis teman-teman, banyak orang-orang yang menilai bahwa kehidupan William James Sidis ini tidaklah bahagia. Popularitas dan kehebatannya di dalam bidang matematika malah membuatnya tersiksa. Beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia sempat mengatakan ke beberapa media bahwa dia ini sangat membenci yang namanya matematika. Sesuatu yang selama ini telah melambungkan namanya padahal teman-teman. Dalam kehidupan sosialnya, William James Sidis ini hanya memiliki sedikit teman. Bahkan ia juga sering dibully atau bahkan diasingkan oleh teman-teman kampusnya teman-teman. Mungkin karena iri terhadap kejeniusannya. William James Sidis ini juga tidak pernah memiliki seorang pacar ataupun istri. Dan William James Sidis ini juga tidak pernah menyelesaikan gelar sarjananya. Dan dia juga lari dari keluarganya dan pergi menyendiri dan mengasingkan diri. Ia berlari jauh dari kejayaan masa kecilnya, karena itu merupakan sebuah proyeksi dari sang ayah. Memang kisah William James Sidis ini sangat menyedihkan teman-teman, karena dia ini ada keinginan kuat untuk lari dari sosok sang ayahnya dan ingin menjadi dirinya sendiri teman-teman. Tapi apa kuasa William James Sidis? Dia sudah terlanjur dipenjara oleh media dan juga publik. Jadi kemanapun dia pergi, di situ selalu ada media. Pengaruh sang ayahnya ini sangat-sangatlah kuat. Namanya terus melekat di dalam diri William Sidis. Jadi bisa dikatakan bahwa William James Sidis ini sudah terlanjur menanam bom waktu teman-teman, yang kemudian akhirnya meledakkan dirinya sendiri. Oleh sebab itulah kenapa William James Sidis ini disebut sebagai atau dikenang sebagai manusia paling jenius sepanjang sejarah dan juga sekaligus paling menyedihkan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kalau teman-teman ingin menyiksa orang lain, ingin menyiksa siapapun secara efektif, maka buat saja ia menjadi orang lain. Pasti dia akan merasa tersiksa. Ya seperti itulah
kisah dari William James di sini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini teman-teman. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap tongkrongin channel Alkara agar bisa mendapatkan informasi ataupun video-video menarik lainnya. Terima kasih.